Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, let's study with me materi media sosial. Teman-teman di sini pasti udah nggak asing dong dengan pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Halo, perkenalkan, nama aku Yulia Nanda Daristia, bisa dipanggil Yulia, bisa dipanggil Nanda, atau bisa dipanggil Yolanda. Aku mahasiswa semester 3 asal Yogyakarta yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Nah, setelah perkenalan tadi, kita langsung masuk ke materi ya teman-teman. Apa sih media sosial? Media sosial tuh mesti teman-teman semua punya ya, dari Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan masih banyak lagi. TikTok sekarang tuh lagi ngetren. Nah, tapi teman-teman pernah berpikir nggak sih, apa sih media sosial? Apa itu pengertian dari media sosial? Media sosial adalah, menurut Kaplan dan Heinin tahun 2010, media sosial didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, sehingga memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna. Lalu kalau jejaring sosial itu apa ya? Apa jejaring sosial sama dengan media sosial? Nah, pasti kalian bingung kan apa itu media sosial dan apa itu jejaring sosial? Daripada bingung, kita simak penjelasan berikut yuk. Jejaring sosial adalah penggunaan situs media sosial berbasis internet untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, kolega, pelanggan, atau klien. Jejaring sosial dapat memiliki tujuan sosial, tujuan bisnis, atau tujuan keduanya. Maka, pada hakikatnya, media sosial adalah platform untuk menyebarkan informasi, sedangkan jejaring sosial adalah platform untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, tadi kan perbedaan. Kita singgung sedikit ya tentang persamaan media sosial dengan jejaring sosial. Persamaannya adalah konektivitas atau hubungan. Media sosial merupakan istilah yang sangat luas dan mencakup beberapa jenis media, meliputi weblog, social blogs, microblogging, podcast, forum, internet, dan juga jejaring sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa jejaring sosial adalah subkategori dari media sosial. Jejaring sosial yang marak digunakan saat ini antara lain Instagram, Facebook, dan Twitter. Jejaring sosial merupakan situs berbasis Web 2.0 yang memfasilitasi penggunanya membuat profil publik atau semi-publik, menjalin relasi antara pengguna karena dapat menampilkan daftar teman atau pengguna lain. Juga dapat memperlihatkan serta mengubah daftar relasi dalam situs tersebut. Tadi kan media sosial dan jejaring sosial. Lalu apa ya yang membedakan media tradisional dan media sosial? Nah, daripada bingung-bingung, ini aku mau jelasin nih, apa sih itu media tradisional? Media tradisional mengacu pada bentuk media massa yang berfokus pada penyampaian berita kepada masyarakat umum atau kelompok sasaran masyarakat. Bentuk media tradisional termasuk publikasi cetak seperti surat kabar dan majalah, serta siaran berita seperti televisi dan radio. Ada ciri khusus media tradisional, yaitu komunikasi yang satu arah. Terdapat perbedaan media tradisional dan media sosial. Kalau media tradisional dalam tujuannya itu fungsinya untuk media berita, penyampaian berita, penyebaran berita, atau pengumpulan berita. Sedangkan media sosial ini merupakan suatu media interaksi antara pengguna dalam media sosial. Selanjutnya, dalam kreasi atau disseminate of content, yaitu kalau media tradisional itu one to many, jadi itu hanya yang bisa menentukan hanya editornya. Sedangkan kalau media sosial, siapapun itu yang berada dalam suatu konten tersebut ingin mengomentari atau apapun dalam mengedit itu bisa dalam media sosial. Nah, selanjutnya ada interaksi. Kalau interaksi di dalam media tradisional itu sangatlah kecil, sedangkan interaksi dalam media sosial itu sangat besar dan cepat gitu.
Selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan penyebaran informasi dalam media tradisional itu lebih lambat karena melalui proses yang panjang. Sedangkan media sosial, kita tinggal sekali pencet, informasi itu akan sangat cepat untuk menyebar. Nah, selanjutnya ada konvergens. Nah, kalau misalnya media tradisional itu tidak ada konvergensi, sedangkan media sosial itu sangat konvergen. Selanjutnya ada keterjangkauan. Kalau media tradisional jangkauannya terbatas karena hanya bisa diakses oleh pengguna yang ada di lingkup tersebut atau mendapatkan media tersebut, media berita yang ada pada tempat tersebut. Sedangkan kalau media sosial itu jangkauannya sangat luas. Semua orang pun bisa mengakses media yang ada di konten yang ada dalam media sosial. Selanjutnya, dalam pembuatannya itu kalau media tradisional itu memerlukan biaya yang mahal, sedangkan media sosial itu tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada karakteristik media sosial. Karakteristik dalam media sosial. Yang pertama ada web space atau ruang web. Yang kedua ada web address atau alamat web. Yang ketiga, membangun profil. Yang keempat, terhubung dengan teman. Kelima, mengunggah konten secara real time. Yang ketujuh, mengaktifkan percakapan. Dan yang terakhir, postingan memiliki penanda waktu. Adapun pembagian karakteristik aplikasi pada media sosial. Yang pertama ada social networks. Contohnya seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Yang selanjutnya ada media sharing networks seperti Instagram, Snapchat, YouTube, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada discussion forums seperti Reddit, Quora, dan Dig. Yang keempat ada bookmarking and content curation network seperti Pinterest, Flipboard. Yang kelima ada consumer review network seperti Yelp, Zomato, Trip, and Advisor. Nah, nggak hanya itu tadi ya teman-teman, masih ada lanjutannya nih. Yang keenam nih ternyata. Ada blogging and publishing network seperti WordPress, Tumblr, dan Medium. Yang selanjutnya ada interest-based networks seperti Goodreads, Host, Let's.fm. Terus selanjutnya ada social shopping network seperti Jualo, OLX ID, ada Shopee, ada FGB Kaskus, dan lainnya. Yang ke 11 ada sharing ekonomi. Ternyata ke-9 teman-teman. Ada sharing ekonomi network seperti Airbnb, Gojek, Traveloka, Grab, dan lain-lain. Yang terakhir ada anonymous special network seperti Whisper, AskFM, After. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari media sosial? Setiap sesuatu hal itu mesti memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya media sosial yaitu gratis. Kenapa sih gratis? Karena dalam mengakses informasi yang ada dalam media sosial itu gratis dan kapan saja pun informasi tersebut dapat diakses. Selanjutnya ada mudah digunakan. Mudah digunakan ini karena apa? Semua kalangan manapun yang ingin mengakses media sosial dan tahu caranya pun pasti akan mudah dan akan cepat untuk mengakses informasi dalam media sosial. Selanjutnya ada mudah dikelola. Ada sarana kreativitas karena media sosial ini terdapat banyak seniman yang mungkin tidak dapat mengekspresikan karyanya secara langsung, tapi dia bisa mempamerkan secara daring atau lewat media sosial. Selanjutnya jangkauannya yang luas karena ya seperti tadi yang kita bahas ya teman-teman, jangkauan dari media sosial ini sangat luas karena dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya sebagai media pendidikan, tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, kita ini kalau dalam menempuh pendidikan kita melibatkan media sosial, kita dapat informasi dari manapun itu juga bisa dari media sosial seperti Google, Instagram, TikTok, dan lainnya. Tidak hanya untuk penyebaran konten, tapi ternyata aplikasi-aplikasi tersebut dapat memberikan kita edukasi sebagai media pendidikan. Nah, karena itu tadi kelebihan, tentu pasti punya kekurangan ya teman-teman. Kekurangan media sosial ini adalah sering disalahgunakan. Karena aksesnya cepat, gratis, kadang orang-orang itu salah mengakses dan malah menggunakan media sosial ini ke dalam hal yang negatif. Ada juga kontrol yang terbatas.
Karena apa sih, kontrol yang terbatas itu banyak komentar negatif yang diberikan. Misal ada postingan temen nih, nah kita tuh pengen komentar, nah di situ malah komentarnya itu yang negatif dan malah merugikan teman kita yang mengunggah konten tersebut. Munculnya situs yang tidak pantas. Nah ini yang diwaspadai ya teman-teman. Kita tuh kadang suka nggak sadar gitu, ternyata situs tersebut itu negatif dan tidak sesuai umur atau usia yang tepat untuk ditonton gitu. Kadang ada konten yang mungkin mengandung konten sensitif tapi anak-anak tuh bisa lihat, tapi tidak ada filternya gitu loh di media sosial. Nah, selanjutnya ada efek kecanduan. Siapa sih yang kecanduan untuk scroll TikTok, scroll IG, dan scroll lainnya? Pastikan kalangan kita ini era milenial itu tuh sering banget tuh scroll gitu dan bikin kecanduan. Ada maraknya phishing. Apa sih phishing itu? Phishing itu merupakan bentuk penipuan dengan tujuan mendapatkan informasi data pribadi dan penggunaan lainnya seperti kata sandi, email, dan kartu kredit. Biasanya tuh modusnya tuh kayak, aku temanmu, aku butuh bantuan. Nah, kayak gitu yang biasanya dipakai penipu-penipu untuk menipu kita gitu. Pakai alibinya tuh pakai teman atau keluarga, ayah, ibu, dan lain sebagainya. Dan terakhir itu maraknya fake account. Nah, di zaman sekarang juga banyak pengguna menggunakan akun palsu yang dimaksud bertujuan untuk menjadi salah satu kekurangan dari media sosial. Misalnya ada tuh dari pengguna media sosial yang ngaku-ngaku kalau dia itu artis atau selebgram, padahal tujuannya itu si pengguna ini untuk menjelek-jelekan artis tersebut yang dia ikutin atau yang dia tiru gitu. Jadinya dia menjelek-jelekan nama artis tersebut dengan akun fake account. Seperti itu teman-teman. Nah, karena sudah banyak materi yang sudah saya paparkan, mungkin sekian ya dari video ini. Materi ini semoga bermanfaat untuk kalian. Kalian sebagai generasi muda lebih bijak dan lebih pintar lagi untuk menggunakan media sosial. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.